Tutup matanya, sikap doa yang baik. Sikap doa yang baik. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan buat hari ini. Terima kasih Tuhan buat kesehatan, kekuatan yang baru buat kami semua. Terima kasih buat perlindungan-Mu senantiasa kepada kami, sehingga kami diberi kesehatan dan kekuatan Tuhan. Pagi ini kami akan Tuhan menyembah dan memuji Engkau. Kami ingin Tuhan belajar Tuhan dari firman-Mu. Ajar kami Tuhan. Kami ingin menyembah supaya penyembahan kami Tuhan menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu. Berkati setiap kami siapkan hati kami juga untuk mendengarkan firman-Mu. Jadikan hati kami Tuhan tanah-tanah yang subur. Tuhan, biarlah adik-adik Tuhan pada hari ini Tuhan mau mendengarkan dengan baik, duduk diam Tuhan. Biarlah Tuhan mereka dapat menjadi pelaku-pelaku firman yang baik. Terima kasih Bapak, terima kasih. Engkau beri signal yang baik Tuhan dari awal hingga akhir untuk acara Roh Krisia di K3 ini Tuhan. Berkati pembinanya, berkati guru-gurunya, kepala sekolah, dan semua adik-adik. Terima kasih Bapak. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Oke, adik-adik, sekarang kita siapkan hati kita untuk memuji menyembah Tuhan. Yang mau memuji menyembah Tuhan, yuk angkat tanganmu, angkat tangan kita, semuanya angkat tangan. Nah, siap bersorak ya, siap memuji Tuhan, siap melompat. Yang mau melompat, yang mau bersorak, bilang gini, yes gitu. Nah, oke ya, siap memuji Tuhan ya. Yuk, siapkan hati kita untuk bersama-sama memuji Tuhan. Haleluya. Shalom Katika. Bagaimana kabarnya? Kabar baik Kak Susi. Kak Susi dari mana aja selama ini? Oh, aku dari main basket Kak. Olahraga Kak, biar tetap sehat. Nah, Katika sendiri gimana? Seperti habis olahraga juga nih kayaknya. Iya Kak, aku habis main bulu tangkis nih. Lumayan buat bakar lemak. Oh gitu ya? Iya sih, betul juga sih. Betul adik-adik, kita harus rajin olahraga supaya badan kita tetap sehat nih. Selain rutin olahraga, adik-adik juga harus makan makanan yang sehat secara teratur dan istirahat yang cukup ya. Makanannya sayur, buah gitu ya Kak ya. Betul sekali Kak. Kalau sudah selesai jam belajar online, jangan langsung main game. Iya. Kasihan matanya. Tidak baik juga buat kesehatan tulang. Obat otot tubuh kita. Iya, nih betul Katika. Nah, Tuhan Yesus sudah berikan nafas hidup nih, pelihara hidup kita, berikan tubuh yang sehat. Nah, tugas kita jaga kesehatan tubuh kita dengan pola hidup Tuhan, dan kami terus bersih. mau bilang Betul kalau sekali kami Kak. sayang dan Ini yang mengasihi lebih penting Tuhan adik-adik. Yesus. Terima Jaga kasih roh, Tuhan, jiwa kami tetap matur sehat. berkat Yang Tuhan. lain tetap berhubungan dengan Tuhan Yesus. Caranya setiap hari berdoa, memuji, menyembah Tuhan, renungkan dan lakukan semua firman Tuhan seperti lagu yang adik-adik ya. Ayo kita nyanyi, kita nyanyi sama-sama. Tangannya setinggi-tinggi dulu, setinggi-tingginya langit ya. Oke. Setinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesusku. Sedalam-dalam lautan, lebih dalam kasih Yesusku. Seindah-indah pelangi, lebih indah kasih Yesusku. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Setinggi-tingginya langit.
adik-adik semua yang di rumah. Sebab itu jangan pernah berhenti untuk bersyukur, memuji, menyembah Tuhan ya. Itu tanda kita berterima kasih pada Tuhan Yesus. Yesus. Iya Kak Tika, betul sekali. Apapun yang terjadi kita harus tetap bersyukur. Karena Tuhan Yesus rahmat baik bagi kita. Kasihnya tidak berkesudahan. Bahkan Dia tidak pernah tinggalkan kita. Nah adik-adik, itu sebabnya ketika Kak Susi, Kak Semi ajak adik-adik untuk tekun setia, taat, sungguh-sungguh dalam memuji, menyembah Tuhan, merenungkan dan melakukan firman Tuhan, supaya adik-adik makin dekat dengan Tuhan dan iman, percaya adik-adik semakin teguh. Nah, ini waktunya kita menyembah Tuhan Yesus ya Kak Tika ya. Yuk, angkat tanganmu adik-adik. Kita mau bersyukur pada Tuhan Yesus. Kita mau sembah Tuhan Yesus. Tuhan Yesus dengan kesungguhan hati kita ya. Sambil siapkan hati kita. Kita mau dengarkan firman Tuhan. Kita mau nyanyi, aku bersyukur, Bapakku bersyukur. Semua kita angkat tangannya. Angkat tangannya. Haleluya. Banyak yang kau perbuat di dalam hidupku. Rancangan indahmu, rancangan
Silakan Kak Lucy. Baik, adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita bersama-sama satukan hati, kita berdoa. Ayo semuanya tundukkan kepala adik-adik. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih atas anugerah dan berkat yang Kau berikan kepada kami Tuhan. Berkat-Mu sungguh melimpah atas kami. Kami masih diberikan kesehatan sampai saat ini Tuhan. Bapa yang baik, kami rindu pada siang hari ini. Komik Alkitab Anak. Kita akan mendengarkan firman-Mu Tuhan. Kiranya firman-Mu dapat ditaburkan dan menjadi rema di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, Kau berkati semuanya Tuhan. Dari awal, pertengahan hingga akhir. Terpujilah untuk selama-lamanya. Haleluya. Amin. Silakan Kak Sigit. Terima kasih. Baik Kak. Komik Alkitab Anak. Yesus sembuhkan hamba perwira. Sumber dari Alkitab Perjanjian Baru. Kitab Lukas pasal 7 ayat 1-10. Pada suatu hari, Tuhan Yesus dan murid-muridnya pergi ke kota Kapernaum. Ada seorang perwira tentara yang mempunyai seorang hamba, tetapi hamba itu sedang sakit lumpuh. Tiba-tiba, datanglah seorang memberitahu bahwa Tuhan Yesus sedang ada di Kapernaum. Lalu perwira itu menyuruh orang pergi kepada Yesus untuk minta dan datang menyembuhkan hambanya. Kemudian orang itu pergi mencari di mana Tuhan Yesus berada. Orang itu bertemu Tuhan Yesus dan berkata, "Ia layak engkau tolong, sebab ia mengasihi bangsa kita." Orang itu berkata lagi, "Dan dialah yang menanggung pembangunan rumah ibadat kami." Lalu Tuhan Yesus pergi bersama mereka ke rumah hamba yang sakit itu. Dalam perjalanan, Tuhan Yesus bertemu dengan utusan perwira untuk menyampaikan pesannya.
Sahabat perwira itu berkata kepada Tuhan Yesus, "Tuan, janganlah bersusah-susah, sebab aku tidak layak menerima Tuan di dalam rumahku." Hamba itu berkata, "Sebab aku sendiri seorang bawahan, dan di bawahku ada pula prajurit. Jika aku berkata kepada salah seorang prajurit itu, 'Pergi,' maka ia pergi. Hamba itu berkata lagi, dan kepada seorang lagi, 'Datang,' maka ia datang, ataupun kepada hambaku, 'Kerjakanlah ini,' maka ia mengerjakannya." Yesus heran dan berkata, "Aku berkata kepadamu, iman sebesar ini tidak pernah aku jumpai, sekalipun di antara orang Israel." Dan setelah orang-orang yang disuruh itu kembali ke rumah, didapatinyalah hamba itu telah sehat kembali. Firman Tuhan, jika iman itu tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. Yakobus pasal 2 ayat 17. Ya, shalom adik-adik semuanya, shalom ibu guru, shalom kakak-kakak semuanya. Kita dalam keadaan sehat ya, puji Tuhan. Tadi kita sudah mendengarkan video dari sharing firman Tuhan yang diambil dari Lukas 7 ayat 1 sampai 10. Nanti adik-adik baca di rumah ya. Masih suka baca Alkitab enggak? Ayo. Rajin ya, puji Tuhan. Hari ini kisahnya adalah Tuhan Yesus menyembuhkan hamba perwira. Tadi kita sudah dengar semua ada di kota Kapernaum. Ingat-ingat ya adik-adik ya, adanya di kota Kapernaum. Jadi ada seorang perwira yang mengasihi hambanya yang pada saat itu sedang sakit. Dan ada yang kasih tahu dia juga pada saat itu Tuhan Yesus ada di kota Kapernaum. Lalu perwira itu menyuruh anak buahnya untuk menemui Tuhan Yesus supaya Tuhan Yesus berkenan menyembuhkan hambanya yang sedang sakit. Pada saat itu hambanya itu langsung menemui Tuhan Yesus dan meminta pertolongan untuk kesembuhan hambanya yang sedang sakit. Nah, setelah bertemu dengan Tuhan Yesus, dia meminta pertolongan pada Tuhan Yesus. Dia jelaskan alasannya kenapa. Karena orang yang sakit ini adalah orang yang mengasihi bangsa itu. Orang yang juga membiayai pada saat itu rumah ibadat di tempat itu. Lalu Tuhan Yesus, karena Tuhan Yesus mengasihi siapapun orang yang meminta pertolongan kepada Tuhan, Tuhan segera akan ke sana. Tapi perwira itu bilang, "Tuhan, biarlah hanya Engkau yang berkata-kata supaya hambamu itu sembuh, karena tempat kami tidak layak untuk Kau kunjungi." Tuhan Yesus sungguh luar biasa. Tuhan Yesus berbicara apa? Tuhan Yesus belum pernah mendapatkan iman sebesar itu di bangsa Israel. Jadi adik-adik yang terkasih, pada siang hari ini kesempatan kita beribadah, tetaplah percaya, tetap beriman bahwa Tuhan Yesus itu sangat baik bagi kita, sungguh-sungguh mengasihi kita, mengasihi adik-adik semuanya, mengasihi anak-anak yang rindu datang kepada Tuhan. Walaupun orang itu belum mengenal Tuhan Yesus, tapi karena imannya dan hamba yang di Kapernaum itu sembuh karena Tuhan Yesus mengasihi dia. Jadi adik-adik semuanya tetap berdoa, tetap percaya walaupun keadaan sekarang ini
yang kita alami, tapi semua diizinkan Tuhan supaya pekerjaan Tuhan di dalam kita terjadi. Adik-adik harus percaya setiap masalah kita Tuhan pulihkan. Yang yang sakit Tuhan sembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus. Yang berbeban berat Tuhan berikan jalan keluar. Jadi adik-adik terus tetap berdoa. Jadilah terang di antara teman-temanmu, di sekelilingmu. Tetap beritakan kebaikan Tuhan Yesus. Tetap membaca Alkitab. Tetap bersukacita di dalam keadaan ini. Dan saling menolong sama temannya, gak boleh berantem, saling mengasihi, dan Tuhan akan memberkati kita semua. Ya adik-adik ya, jadi semuanya terus beriman, semuanya terus berdoa, semuanya terus di dalam Tuhan Yesus. Karena adik-adik adalah generasi yang dipakai Tuhan di akhir zaman ini. Percaya semua mukjizat Tuhan masih ada dari dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Terima kasih adik-adik. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Kak Ambar. Terima kasih Kak Lucy. Oke, yuk adik-adik yang baik, yang manis, yuk kita berdoa dulu. Semua lipat tangan, tundukkan kepala, tutup matanya, sikap doa yang baik ya. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan, kami sudah mendengar firman-Mu melalui hamba-Mu Ibu Lucy. Mari Tuhan Engkau pakai hamba-Mu ini lebih lagi, Engkau memberkati pelayanan dan pekerjaannya, rumah tangganya Tuhan berkati. Dan kami mengucap syukur Tuhan, biar apa yang kami dengar Tuhan, iman kami makin bertumbuh Tuhan, seperti perwira Kapernaum yang sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan, taat dan melakukan, maka mujizat terjadi dalam hidup kami. Tuhan Yesus, kami berdoa Tuhan buat adik-adik kami Tuhan, baik TK maupun SD Yadika 3. Mari Tuhan Engkau melimpahkan hikmat, kasih karunia kepandian kepada mereka. Jadikan anak-anak ini kepala dan bukan ekor, mereka menjadi anak-anak yang terbaik yang akan memimpin bangsa ini pada zamannya nanti. Biar hikmat Allah berlimpah-limpah menjadi anak-anak generasi Yeremia yang sungguh-sungguh mengasihi Tuhan. Berkati mama papa mereka Tuhan, pekerjaannya, pergumulannya Tuhan berkati. Jika ada yang sakit Tuhan sembuhkan mereka di dalam nama Yesus. Kami berdoa buat Bapak Ibu guru Tuhan. Engkau memberkati Bapak Ibu guru Tuhan, berikan kesehatan, kekuatan, berkati pekerjaan, pelayanan, keluarganya, rumah tangganya Tuhan berkati. Dan kami percaya Tuhan, mereka yang berbeban berat, Tuhan boleh memberikan kelegaan, sukacita, dan damai sejahtera. Yang sakit juga boleh disembuhkan, dijamah oleh kuasa darah Yesus. Berkati kakak-kakak pembina Tuhan, dimanapun mereka berada dalam pelayanan pekerjaannya, rumah tangganya juga Tuhan berkati. Dan kakak-kakak pembina ini akan terus Tuhan membawa kami Tuhan, makin sungguh-sungguh dekat sama Tuhan Yesus. Juga kami berdoa Tuhan, buat bangsa yang kami kasihi, negeri Indonesia tercinta. 76 tahun Tuhan, bangsa ini boleh berdiri, adalah karena kasih karunia-Mu. Terus Tuhan, Engkau menolong bangsa ini Tuhan, melepaskan dari segala permasalahan, dari pandemi COVID-19 Tuhan. Biar bangsa ini, Indonesia ini sembuh di dalam nama Yesus. Terbebas dari COVID, terbebas dari resesi ekonomi. Berikan hikmat bijaksana kepada para pemimpin bangsa kami Tuhan. Presiden kami, wakil presiden, menteri, dan seluruh aparat pemerintahan yang ada Tuhan berkati. Hikmat Allah turun atas para pemimpin bangsa kami. Sehingga boleh memimpin bangsa ini dengan baik, takut akan Engkau. Terima kasih Bapa di surga. Kami mengakhiri ibadah Roh Kudus ini dengan penuh ucapan syukur dan kami menyiapkan hati kami untuk menerima berkat-Mu. Mari. Dari angkat tangannya, Ibu siapkan lepasan. Marilah kita terima berkat Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya. Tuhan menghadapkan wajahnya kepada kita semuanya dan memberi kita semua damai sejahtera. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Terima kasih Bu Lucy, terima kasih adik-adik, Bapak Ibu guru. Nah, sekarang Kak Ambar mau bicara sebentar ya. Kakak mau nanya nih, siapa yang di rumah rajin baca Alkitab? Boleh lambaikan tangan. Tidak pernah absen. Artinya setiap hari rutin, mau 1 pasal, mau 2 pasal, mau 1 perikop, siapa yang rajin sungguh-sungguh?
Ya, enggak bohong. Angkat tangannya. Ada? Hah? Ada enggak ya? Yang setiap hari rutin baca firman, baca Alkitab. Yuk Olivia adik-adik, 1A tuh. kita harus rajin baca firman Tuhan ya. Kita harus rajin baca Alkitab supaya apa? Kita makin kenal Tuhan kita. Kita makin tahu siapa Tuhan Yesus. Ingat, Tuhan yang kita sembah itu bukan Tuhan biasa-biasa saja loh. Tapi Tuhan yang luar biasa yang siap menolong adik-adik. Percayalah, ketika kalian sungguh-sungguh baca firman, ada sesuatu Tuhan kerjakan. Hidup kita dipulihkan, ya. Kita menjadi anak-anak yang lebih baik diberkati Tuhan. Siapa yang hidupnya mau diberkati Tuhan? Boleh lambaikan tangannya. Siapa mau dipakai Tuhan dengan dahsyat, ya, menjadi berkat bagi bangsa ini? Siapa tahu tahun depan ketika kalian sudah besar kalian jadi presiden, kalian jadi menteri, ya kita nggak tahu. Tapi ketika kita mengasihi Tuhan, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata, didengar oleh telinga, timbul dalam hati, Tuhan sediakan bagi kita yang mengasihi Tuhan. Iya. Ayo, mulai hari ini kita gerakan membaca Alkitab. Yang cinta Tuhan pasti akan sungguh-sungguh baca Alkitab. Adik-adik boleh tuh kayak apa ya? Tulis tuh hari ini, misalnya hari tanggal 20, aku baca Matius 7 ayat 1 sampai berapa. Mungkin adik-adik dapat ayatnya, oh iya, aku harus percaya sama Tuhan. Apa ya? Mungkin ada ayat emas. Boleh adik-adik tulis tuh di buku, siapin satu buku tulis ya. Nanti boleh. Kalau kalian rajin, kita ini kasih Bu Mawar deh, nanti Bu Mawar kasih kabar. Boleh itu rajin ya, Bu Guru pasti suka banget kalau adik-adik baca Alkitab, apalagi Tuhan Yesus. Ajak mama papa juga baca Alkitab ya, kita makin cinta Tuhan. Hari-hari ini, hari-hari terakhir kita nggak tahu kapan Tuhan Yesus datang, tapi kita mau siapkan hati kita ketika Tuhan Yesus datang, kita dibawa sama Tuhan Yesus. Ada yang mau ikut ke surga atau tinggal di dunia? Yang mau ke surga? Bayar harga. Harganya apa? Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Dan dengar-dengaran mama papa, taat sama bapak ibu guru. Oke, janjinya nggak sama kabar ya, janjinya sama Tuhan Yesus. Tambah Ya, Kak Rahel. baca WA ya. Oke. Ada apa ini ya Kak Rahel ya? Sebentar adik-adik. Hari ini ada apresiasi, ada hadiah dari Kak Rahel atas nama, wah, hari ini lain loh, anak Harvey TKA. Wow, TKA dapat hadiah. Nah, satu lagi sama Mayrisa, anak TKA juga. Nah, ini dia Harvey ya, yang bajunya merah ya, kalau saya sama Risa TKA, nanti hadiah dikirim sama punyanya yang kemarin kakak belum sempat kirim ya, nanti dikirim bareng, nanti sudah diinfo sama ibu guru ya. Oke, selamat buat adik-adik. Minggu depan kita akan prokris, tolong temannya yang belum hadir disuruh datang ya Bu Mawar. Harusnya ada 350 anak, cuma ini 100 nggak ada ya. Tuhan Yesus sedih loh kalau kalian nggak ibadah. Ajak teman-temannya ya, teman-teman yuk prokris, jangan sampai ketinggalan. Tuhan Yesus datang tertinggal, kita di surga, yang lainnya susah-susah. Mau nggak teman-temannya nggak dibawa ke surga? Mau? Enggak kan? Kita mau. Nah, itu jadi saksi Tuhan loh, suruh temannya ikut prokris itu sudah jadi saksinya Tuhan Yesus. Ayo kita foto. Saatnya foto. Gaya bebas. Saatnya Boleh foto. Boleh 3 jari. Bebas gayanya. Sarangnya yo. 1, 2. Kamu mau gaya-gayain 1, 2. Sekali lagi ya. 1, 2, 3. Oke Kak, sudah. Thank you Kak Sigi, Kak Lucy, Kak Dewi, Kak Rahel, Kak Hendra, Kak Agus, Bapak Terima Ibu kasih guru, semua, Tuhan adik berkati. Mami Papi, thank you Josafa, terima kasih. Besok lebih sungguh-sungguh lagi ya. Tadi aku lihat loh beberapa anak-anak ibadah ikut makan sambil makan. Besok kalau ibadah jangan makan dulu ya. Dadah Theo, dadah Oke, semua, adik-adik dadah boleh buka Selo, mic-nya. Ayo. dan Nika. Halo.